Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Afnika dengan NIM 210035152. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas kembali, yaitu mengenai kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peserta didik. Jika dilihat dari kata yang muncul, administrasi atau manajemen peserta didik. Administrasi adalah proses pengelolaan, mendesain, mengelola secara serius terkait sumber daya yang ada di setiap lembaga yang biasanya kita kenal dengan 7M tambah 1A. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu dari 7M ini adalah yang pertama man, atau biasa kita kenal dengan manusia. Jadi yang pertama yang menjadi pusat perhatian kita adalah man-nya. Man ini banyak. Jadi kalau untuk pendidikan, peserta didik adalah salah satu yang dimaksudkan untuk dikelola sedemikian rupa, mulai dari proses hadirnya, ada kalanya kita sebagai siswa atau maba, sampai di bagian terakhir kita lulus dari sekolah atau perguruan tinggi itu. Kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang ada yang tersedia di tanah air ini dimanapun tempatnya, pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, mulai dari kita masuk, ada orientasi peserta didik, bimbingan konseling, bagaimana pengaturan disiplin dan tata tertib, bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, dan mereka bisa paham, mengerti, dan duduk di kelas yang tepat. Kemudian, bagaimana pengelompokan dan pengelolaan kelas, bagaimana pencatatan data peserta didik. Jadi pencatatan itu hanya satu bagian dari semua proses yang panjang, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses mencatat itu, dan yang terakhir, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Apalagi perguruan tinggi sampai wisuda menjadi tanggung jawab dari lembaga yang didesain sedemikian rupa sehingga ketika mereka ini lulus akan menjadi orang yang berpotensial, yang sudah ditunggu-tunggu dan diminati serta diharapkan oleh suatu industri. Jadi arti dari manajemen administrasi peserta didik adalah satu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Pengelolaan secara serius mulai dari proses penerimaan peserta didik, dalam bahasa lainnya adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Dan dari dua fokus kegiatan administrasi peserta didik ini, kita bisa melihat yang pertama, yaitu dalam proses perencanaan terhadap peserta didik. Kegiatannya yang dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk perguruan tinggi, ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait dengan perencanaan peserta didik. Nah, yang pertama, menganalisis kebutuhan. Jadi, pada proses penerimaan jumlah ini tidak serta-merta ditentukan begitu saja. Demi memperbanyak jumlah siswa atau mahasiswa, ada alasan-alasan dalam tanda kutip untuk kebutuhan lembaga. Tidak seperti itu. Tapi ada analisis krusial, rasional yang ditetapkan, yang didesain oleh lembaga tersebut, yaitu analisis kebutuhan peserta didik tentang penetapan peserta didik atau jumlah dari peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga. Maksudnya, ada hitungan-hitungan matematis dan kenapa jumlah seperti itu yang diperlukan. Kenapa tidak lebih banyak?
Bukankah semakin banyaknya peserta didik yang diterima, maka akan semakin menguntungkan dari satu sisi untuk lembaga, tapi pada kenyataannya ternyata tidak bisa begitu saja. Bahkan ada rumusnya. Maksudnya adalah supaya semua peserta didik atau lembaga adalah kapasitas kesiapan sarana dan prasarana, kemampuan perbandingan jumlah dosen di kampus dengan jumlah mahasiswa yang akan diterima. Jangan sampai dengan perbandingan itu membuat mahasiswa dan dosen ini menjadi jauh. Maksudnya memberikan efek pada proses perkuliahan. Atau justru sarana dan prasarana yang seharusnya dengan kapasitas jumlah tertentu ternyata diterima dalam level atau jumlah yang lebih banyak dari kesiapan sarana atau prasarana pembelajaran, sehingga ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Dan setiap kelas hitungannya juga kadang-kadang tidak sama. Jadi rumusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hanif, yaitu jumlah kursi dikali dengan muatan kursi. Jangan sampai jumlah kursi banyak namun ruangannya kecil, sehingga itu akan menjadi berdempetan dan ruangan itu akan menjadi panas. Dan itu otomatis akan memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran nanti. Jadi jumlah kursi dikali dengan muatan kursi ditambah, nah yang sering ini terlupakan, kalau di sekolah siswa yang tinggal kelas tetap dihitung. Begitu juga di kampus, persentase mereka yang kemungkinan mengulang berapa banyak, dan itu hitungan rasional dari jumlah selain pertimbangan lainnya. Kemudian yang kedua, proses rekrutmen. Maksudnya yaitu bahwa setiap lembaga satuan pendidikan atau sekolah, termasuk perguruan tinggi, memiliki standar dan dasar berpikir yang berbeda untuk menerima calon peserta didik. Rekrutmen pada hakikatnya adalah proses pencarian, proses menemukan, menentukan, termasuk menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga perguruan tinggi yang membuka peluang untuk calon peserta didik supaya direkrut. Secara menyeluruh, apakah kita menyebutnya manajemen peserta didik atau administrasi peserta didik itu diawali oleh proses rekrutmen, dan ini merupakan langkah awal. Artinya, keberhasilan atau kegagalan suatu proses ini sangat mempengaruhi proses administrasi peserta didik secara keseluruhan. Jadi, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar kemampuan sekolah dalam rangka membina sekaligus mengembangkan peserta didik nantinya. Nah, tujuan khususnya yaitu dari rekrutmen ini juga banyak. Jadi salah satu diantaranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak, untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru di lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Jadi artinya, siapapun punya hak yang sama asal memenuhi syarat-syarat sebagai peserta didik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan baik bagi anak maupun orang tua, dan berbagai tujuan khusus lainnya. Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Salah satunya munculnya aplikasi-aplikasi baru dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Di antaranya, diberlakukannya penerimaan calon peserta didik baru secara online. Kita juga pernah kan melihat ketika kita di masa SMA, ketika ada anak baru yang ingin memasuki SMA, apalagi dalam keadaan COVID tahun lalu, yang sebelum-sebelumnya itu dilakukan dengan penerimaan secara online. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen, mulai dari pembentukan tim penerimaan siswa baru. Yang kedua, penyusunan prosedur dalam berbagai persyaratan atau mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik, dan informasinya yang harus sangat jelas dan menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang dipahami oleh siapapun pembacanya. Kemudian yang keempat, yaitu proses penerimaan berkas secara administratif. Kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dan rapat tim
untuk penentuan perankingan dari sekian banyak calon peserta didik, siapa yang masuk dalam kategori yang diinginkan. Ada beberapa pertimbangan khusus yang masuk ke dalam tim atau panitia penerimaan peserta didik baru yang terkait dengan prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama yaitu harus objektif, maksudnya yaitu menilai sesuatu dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu transparan, tingkat transparansinya harus jelas. Yang ketiga, akuntabilitas, maksudnya pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, jelas, memberikan akses dan keadilan terhadap semua masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah. Dan kekurangannya, tetap adanya sekolah yang ramai dan sepi pendaftarnya. Yang kedua, munculnya kecurangan lain seperti jual beli kursi dalam tanda kutip. Dan yang ketiga, menurunnya motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Mungkin itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.